Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para penonton yang saya hormati, teman-teman, dan Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan selaku dosen pembimbing. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang membahas tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Asani dengan NIM 241111131310021 sebagai mahasiswa baru FKG ULM angkatan 2024. Baik, masuk ke materinya lebih lanjut. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu tentang pembentukan individu baru. Sistem ini berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Baik perempuan maupun laki-laki pasti memiliki alat reproduksinya masing-masing. Dan alat reproduksi itulah yang nantinya digunakan untuk melahirkan generasi penerus manusia. Bagi perempuan, alat reproduksi bagian luar terdiri dari vagina, labia mayora, labia minora, dan mons pubis dan klitoris. Sedangkan alat reproduksi bagian dalamnya terdiri dari ovarium, tuba falopi atau oviduct, dan juga uterus atau rahim. Kemudian bagi pria, alat reproduksi bagian luarnya terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan alat reproduksi bagian dalamnya terdiri dari testis, epididymis, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan vas deferens. Masuk ke sistem reproduksi laki-laki. Pada bagian organ reproduksi bagian luar, yang pertama ada penis. Jadi penis adalah organ reproduksi pria yang biasanya digunakan untuk membuang air kecil, yaitu membuang urin, yang mana urin itu adalah hasil dari sisa-sisa metabolisme kita, dan juga untuk melakukan hubungan seksual. Penis ini terbuat dari jaringan spons dan juga pembuluh darah. Ini juga mengandung uretra yang dilewati sperma dan urin untuk meninggalkan tubuh. Struktur utama penis meliputi jaringan spons, yaitu corpus cavernosum dan spongiosum, yang memungkinkan terjadinya ereksi, serta glans penis yang merupakan ujungnya. Jadi penis ini adalah organ seksual eksternal yang digunakan untuk hubungan seksual dan juga sebagai saluran untuk mengeluarkan urin, yaitu sisa-sisa dari metabolisme tubuh. Jadi penis ini berfungsi untuk pada hubungan seksual. Penis ini berfungsi untuk mentransfer sperma ke dalam tubuh wanita selama hubungan seksual tersebut. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini adalah kantong kulit pada testis. Jadi kantong ini terletak di bawah penis, yang fungsinya adalah untuk melindungi dan mengatur suhu testis atau buah zakar agar tetap optimal dalam memproduksi sperma. Yang mana yang seperti kita tahu, suhu itu akan mempengaruhi produksi sperma di dalam testis. Jadi untuk suhu yang terlalu panas atau yang terlalu dingin dapat mempengaruhi kesuburan dari
sperma tersebut. Oleh karena itu, skrotum memiliki kemampuan untuk mengendur dan mengencang, yang membantu untuk mengatur suhu testis. Selain itu juga, skrotum juga berfungsi sebagai pelindung fisik terhadap cedera atau benturan pada testis. Di dalam skrotum terdapat 2 testis, saluran sperma, dan beberapa pembuluh darah dan saraf yang menghubungkan testis dengan tubuh. Selanjutnya, masuk pada bagian organ reproduksi bagian dalam pria. Nah, yang pertama ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berbentuk oval, letaknya berada di dalam skrotum, yaitu kulit luar tadi. Testis mempunyai fungsi sebagai tempat produksi sperma dan hormon testosteron, yang mana hormon testosteron tersebut sangat penting untuk perkembangan seksual pria dan fungsi reproduksinya. Selanjutnya, ada juga saluran reproduksi. Saluran reproduksi pada pria meliputi epididymis, uretra, serta vas deferens. Dari epididymis adalah saluran melingkar yang terletak di atas dan belakang testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan juga transportasi sperma sebelum dikeluarkan melalui vas deferens. Kemudian ada uretra. Uretra adalah saluran pada pria yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih dan sperma saat ejakulasi. Saluran ini melewati prostat, dasar panggul, dan penis, yang berakhir di ujung penis, meatus uretra. Uretra memastikan urin dan sperma tidak keluar bersamaan. Yang terakhir adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra melalui kelenjar prostat. Saluran ini berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra saat ejakulasi. Selanjutnya, ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi meliputi vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper. Dari vesicula seminalis, jadi vesicula seminalis ini adalah 2 kelenjar kecil yang terletak di dekat pangkal kandung kemih dan di belakang prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar berbentuk sebiji kenari yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra pria. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu dalam proses ejakulasi. Yang terakhir ada kelenjar Cowper, juga dikenal sebagai kelenjar bulbouretral. Kelenjar ini adalah 2 kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat dan di samping uretra pria. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi. Nah, untuk bagian sistem reproduksi pria cukup sampai kelenjar reproduksi, dan kita lanjutkan ke sistem reproduksi perempuan. Yang pertama kita masuk ke ovarium. Jadi ovarium adalah organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Ovarium berfungsi untuk reproduksi dan mengatur siklus menstruasi serta mendukung kehamilan. Jadi ovarium adalah organ reproduksi utama pada wanita yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron, yang mana untuk fungsinya untuk mengatur siklus menstruasi dan perkembangan karakteristik seksual sekunder pada wanita tersebut. Nah,
Lanjut ke tuba falopi. Tuba falopi adalah sepasang saluran yang menghubungkan ovarium ke rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat pembuahan di mana sperma bertemu dengan sel telur setelah ovulasi. Jadi tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Di dalam tuba falopi, pembuahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi, dan tuba falopi sendiri berfungsi untuk mengantarkan sel telur yang telah dibuahi menuju ke rahim. Kemudian uterus atau rahim. Uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pir terbalik. Terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsi utamanya adalah untuk menampung dan juga mendukung perkembangan embrio selama kehamilan. Uterus atau rahim memiliki dinding rahim yang disebut endometrium. Dia dapat menebal setiap siklus menstruasi untuk mempersiapkan tempat bagi embrio yang menempel dan berkembang menjadi janin. Next ada vagina. Vagina adalah saluran otot elastis yang menghubungkan rahim atau uterus dengan bagian luar tubuh wanita. Vagina berfungsi sebagai jalan lahir untuk bayi selama persalinan dan juga sebagai saluran untuk mengeluarkan darah menstruasi. Vagina juga merupakan saluran bagi sperma untuk memasuki tubuh wanita selama hubungan seksual. Nah, dan itu semua merupakan organ-organ yang ada di dalam tubuh wanita. Next, kita masuk ke pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Pubertas pada laki-laki biasanya dimulai antara usia 9 hingga 14 tahun dan berlangsung hingga usia 18 tahun. Selama pubertas, tubuh tumbuh lebih tinggi, otot berkembang, suara menjadi lebih berat, dan rambut tumbuh di wajah serta ketiak dan pada daerah kemaluan. Alat kelamin seperti penis dan testis juga ikut berkembang dan kulit menjadi lebih berminyak, terkadang juga menyebabkan jerawat. Semua perubahan ini dipengaruhi oleh peningkatan hormon testosteron tersebut, yang mana peningkatan hormon testosteron tersebut semakin meningkat ketika seorang itu mulai mengalami pubertas. Kemudian pada perempuan, pubertas dimulai lebih awal, biasanya antara usia 8 hingga 13 tahun, dan berlangsung hingga sekitar usia 16 tahun. Perubahan fisik pada perempuan termasuk perkembangan payudara, perubahan bentuk tubuh yang lebih berlekuk dengan pinggul yang membesar, serta pertumbuhan rambut di ketiak dan daerah kemaluan. Salah satu tanda penting pubertas pada perempuan adalah dimulainya menstruasi, yang menandakan kemampuan tubuh untuk hamil. Nah, pada masa pubertas ini, organ-organ reproduksi, sistem reproduksi baik laki-laki maupun perempuan akan menjadi aktif dan dapat atau mampu untuk berkembang biak. Untuk laki-laki, seperti yang sudah dibilang tadi, dimulai antara usia 9 hingga 14 tahun. Sedangkan perempuan mulai dari usia 8 tahun hingga 13 tahun. Selanjutnya, proses reproduksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi
yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan tersebut akan berkembang dan menjadi embrio, yang mana kemudian akan menjadi janin di dalam uterus. Jadi perkembangan zigot menjadi embrio dan janin. Zigot akan mulai membelah diri dan membentuk blastokista yang kemudian menempel pada dinding rahim. Di sini proses pertumbuhan dan perkembangan embrio akan berlangsung. Embrio mulai berkembang menjadi janin setelah beberapa minggu dan pada akhirnya janin siap untuk dilahirkan. Nah, dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa reproduksi manusia adalah proses fundamental yang mendasari kelangsungan hidup spesies manusia. Proses ini melibatkan berbagai organ tubuh yang bekerja bersama-sama secara terkoordinasi, serta dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi selama pubertas. Selain itu, reproduksi juga melibatkan interaksi yang kompleks antara faktor biologis dan juga lingkungan, yang menentukan keberhasilan proses pembuahan, perkembangan embrio, dan kelahiran. Pemahaman yang baik tentang sistem reproduksi sangat penting untuk kita agar kita dapat menjaga kesehatan reproduksi kita masing-masing, serta untuk memahami peran individu dalam proses kelahiran dan kelangsungan hidup manusia. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait materi sistem reproduksi manusia.